Putusan MK dan kejatuhan Jokowi. Oleh Muslim Arbi, Direktur Gerakan Perubahan dan Koordinator Indonesia Bersatu. Putusan Mahkamah Konstitusi atau MK dan kejatuhan Joko Widodo alias Jokowi adalah dua hal yang bisa disebut sebagai sebab dan akibat. Putusan MK dalam gugatan Pilpres akan menjadi sebab dan penyebab munculnya gerakan yang lebih besar lagi jika satu dan lain hal di bawah tekanan istana. Istana nekat meloloskan Gibran Rakabuming Raka meski melanggar konstitusi dan undang-undang. Putusan MK nomor 90 tahun 2023 yang menyebabkan Ketua MK Anwar Usman terpental dari kursinya adalah di bawah tekanan istana. Meski akhirnya Paman Usman hilang dari kursi ketua, putusan nomor 90 itu merusak hukum, konstitusi, dan undang-undang. Bahkan putusan itu cacat moral dan etika. Putusan MK tersebut telah menimbulkan kegoncangan politik secara nasional dan kegaduhan masyarakat, karena membawa malapetaka hukum dan politik. Putusan itu menjadikan Gibran sebagai anak haram konstitusi. MK harus menganulir putusan itu dengan mendiskualifikasikan Gibran, putra Jokowi. Karena Gibran lolos sebagai cawapres, maka Jokowi mengerahkan segala daya dan kemampuan yang dimilikinya sebagai presiden dan kepala pemerintahan, melakukan apa saja untuk memenangkan putranya. Gibran menjadi pertaruhan kekuasaan Jokowi. Dengan kekuasaan dan kekuatan politik yang digenggam Jokowi, semua struktur kekuasaan yang ada di bawahnya, mulai dari menteri, gubernur, kepala daerah sampai tingkat lurah hingga kepala desa, termobilisasi. Anggaran APBN pun diakali untuk biaya bansos, sebagaimana dikatakan oleh Antoni Budiawan di depan sidang mahkamah yang dipimpin Soehartoyo. Profesor Magni Suseno pun memandang perbuatan Jokowi itu sebagai perbuatan mafia, karena dianggap mencuri bansos yang hak orang miskin untuk kepentingan politik dan kekuasaan Jokowi. Akibat dari itu semua, maka terakumulasilah suara yang mencapai puluhan juta, yang diklaim sebagai suara sah untuk memenangkan Pilpres 2024. Bagaimana kemenangan itu dikatakan sah? Jika suara rakyat diperoleh dengan cara menyalahgunakan kekuasaan, melanggar undang-undang dan konstitusi, serta intimidasi para pemilik suara. KPU, Bawaslu, dan DKPP pun seperti menjadi tim ses yang diarahkan istana. Ketiganya tak berdaya digugat di depan hakim Mahkamah Konstitusi. Dan, semua kecurangan itu, telanjang di mata publik. Publik pun tahu semua kecurangan itu terbukti. Sistem Sirekap dan sistem IT pun ditelanjangi oleh pakar dan ahli yang dihadirkan oleh pemohon 01 dan 03. Meski sejumlah menteri dihadirkan, atas perintah Presiden, politisasi bansos tak dapat dibantah, seperti yang dikatakan Hakim MK Saldi Isra. MK yang tidak menganulir Gibran yang adalah anak haram konstitusi dan tidak membatalkan hasil dari kecurangan Pilpres 2024 oleh KPU akan menjadi sebab pemicunya gerakan rakyat terus-menerus dan gelombang revolusi. Karena rakyat pasti berkesimpulan bahwa MK tidak memutus sesuai dengan fakta persidangan. Publik sudah tahu fakta persidangan. KPU, Bawaslu, dan DKPP tidak berkutik di depan mahkamah. Demikian juga pihak terkait yakni Paslon 02, tak bisa membantah secara meyakinkan Hakim MK. Kekuatan massa yang melakukan aksi bergelombang dan berjilid-jilid sejak dari KPU, Bawaslu, DPR dan MK, akan terus aksi tanpa henti, sampai Jokowi tumbang. Karena rakyat sudah sampai pada kesimpulan, semua kerusakan etika, moral, hukum, konstitusi dan undang-undang, bahkan kedaulatan rakyat dan demokrasi pun turut hancur akibat kekuasaan Jokowi yang semena-mena dan sewenang-wenang. Jokowi telah menjadi tiran, penguasa otoriter, anti demokrasi dan kedaulatan rakyat. Jokowi telah menjadi common enemy. Putusan salah MK akan menghantarkan Jokowi menjadi musuh dan amarah rakyat. Putusan salah MK menjadi sebab dan akibat tumbangnya kekuasaan otoriter dan despotik Jokowi beserta kroni-kroninya. Jika kekuasaan suatu rezim abai terhadap suara rakyat, kejatuhannya tinggal menghitung hari. MK dapat mempercepat kejatuhan Jokowi dari kursi kekuasaan. Apalagi tokoh-tokoh yang ikut membesarkan Jokowi, saat ini beramai-ramai menentang dan melawannya. Demikian juga para sivitas akademika dari berbagai kampus. Kampus sebagai basis intelektual dan moral pun telah turun ke gelanggang terdepan.
Sehebat apapun kekuasaan itu dipertahankan dengan cara batil dan haram dengan melanggar konstitusi dan abaikan demokrasi, akan tumbang juga. Beberapa presiden Indonesia yang tumbang oleh kekuatan rakyat, seharusnya menjadi pelajaran. Jangan lecehkan dan abaikan suara rakyat. Tsunami kekuatan rakyat akan dapat menggulung, jika gelombang suara rakyat saat ini diabaikan. Merdeka! Allahu Akbar!